Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Bagus Sukma Aji Ningraga, Abdullah Hakam Mubarak, Muhammad Abdurrahman Faki, dan Ilma Alia Nur Firdaus akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Qasas Al-Quran. Menurut bahasa, Qasas Al-Quran berarti kisah, cerita, atau hikayat. Sedangkan menurut terminologi, Qasas Al-Quran adalah ilmu-ilmu Al-Quran yang menjelaskan tentang kisah-kisah para umat, kisah para nabi-nabi terdahulu, mulai dari kisah Nabi Adam alaihissalam, kisah Zulkarnain, kisah Ashabul Kahfi, sampai ke kisah Nabi Muhammad SAW, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi semasa Al-Quran diturunkan. Nah, kita pasti akan bertanya-tanya, apa sih sebenarnya tujuan dan fungsi kisah dalam Al-Quran tersebut? Nah, dalam video kali ini kami akan menjelaskannya. Qasas Al-Quran atau kisah pada Al-Quran merupakan salah satu metode atau cara yang digunakan oleh Al-Quran untuk mewujudkan tujuan yang bersifat agama. Sebab Al-Quran juga sebagai kitab dakwah agama, yang mana kisah tersebut menjadi salah satu medianya untuk menyampaikan dan memantapkan dakwah tersebut. Oleh karena tujuan-tujuan yang religius ini, maka keseluruhan kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran tunduk pada tujuan agama, yang mana mulai dari tema-temanya, cara-caranya, pengungkapannya, maupun penyebutan peristiwanya. Namun, kedudukan secara mutlak terhadap tujuan agama bukan berarti ciri-ciri kesusastraan, ciri-ciri sastra telah menghilang atau tidak ada dalam kisah tersebut, terutama dalam penggambarannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan agama dan kesusastraan atau sastra telah terkumpul pada pengungkapan Al-Quran tersebut. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan kisah, tujuan hikayat, tujuan cerita yang terdapat dalam Al-Quran adalah tujuan dakwah agama dan juga sebagai uswatun hasanah dan suri tauladan yang baik bagi kita dengan menyontoh perilaku-perilaku para nabi-nabi, para orang-orang yang soleh yang telah diceritakan, yang telah dikisahkan dalam Al-Quran tersebut. Dan bahas perbedaan kisah dalam Al-Quran dengan yang lain-lainnya atau selain Al-Quran. Sebagai kitab suci, Al-Quran bukanlah kitab sejarah, sehingga tidak adil jika Al-Quran kita anggap mandul hanya karena kisah-kisah yang ada dalamnya tidak dipaparkan secara gamblang. Akan tetapi tidak bisa kita sebut sebagai cerita fiksi, karena cerita fiksi jauh dari realita. Melalui studi yang mendalam, kisah Al-Quran dapat ditelusuri akar sejarahnya, seperti situs-situs sejarah bangsa Iran yang diidentifikasi sebagai bangsa Ad, dan penemuan mumi Ramses kedua yang disinyalir sebagai Fir'aun yang diceritakan dalam Al-Quran. Di samping itu, memang terdapat kisah-kisah yang tampaknya sulit untuk dideteksi sisi historisnya, misalnya saja seperti Isra Mi'raj dan kisah Satu Sabak. Karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa kisah Al-Quran ada yang memiliki sifat historis, ada pula yang ahistoris. Meskipun demikian, pengetahuan sejarah sangat kabur, dan penemuan-penemuan arkeologi juga belum bisa menyelidiki Al-Quran secara gamblang, sehingga sejarah pengetahuan tidak lain hanyalah sarana untuk mempermudah dalam memahami Al-Quran. Karena sejarah manusia sendiri, serta sejarah yang disampaikan oleh manusia, ada yang salah, ada pula yang benar. Akan tetapi Al-Quran sudah pasti kebenarannya, karena Allah sendiri yang sudah berfirman akan keautentikannya sendiri. Memang diakui bahwa Al-Quran tidak menceritakan kejadian dan peristiwa secara kronologis dan tidak memaparkannya secara terperinci. Hal ini
memiliki maksud sendiri, seperti sebagai peringatan tentang hukum Allah dalam kehidupan sosial serta pengaruh baik dari buruknya bagi kehidupan manusia. Sebagian kisah dalam Al-Quran merupakan petikan sejarah yang bukan berarti menyalahi sejarah, karena sebagaimana jelas di atas, pengetahuan sejarah sangat kabur. Akan tapi Al-Quran sudah pasti kebenarannya, dan kita sebagai muslim tentunya wajib untuk mempercayainya dan mengambil ibrah darinya. Tentang beberapa manfaat qasas Al-Quran, langsung saja, yaitu untuk menjelaskan prinsip-prinsip ajaran para nabi, penjelasan pokok-pokok syariat yang dikembangkan oleh setiap nabi sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengokohkan hati Rasulullah dan hati umatnya terhadap agama Allah, dan menguatkan kepercayaan orang-orang yang beriman terhadap kemenangan, kebenaran, dan pertolongannya, serta menghancurkan kebatilan para pendukungnya, membenarkan ajaran-ajaran para nabi terdahulu, menghidupkan ajaran mereka, dan mengabdikan peninggalan mereka, menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dan risalah dakwanya dengan memberitakan tentang keadaan orang-orang terdahulu dalam berbagai macam level generasi yang berbeda, membongkar kebohongan ahli kitab dengan menjelaskan hal-hal yang mereka sembunyikan dan menentang apa yang terdapat pada kitab mereka setelah mengalami perubahan pergantian. Selanjutnya, penjelasan tentang hikmah pengulangan qasas dalam Al-Quran. Al-Quran mencakup banyak kisah yang diulang-ulang. Satu kisah dapat disebut dalam Al-Quran dan dipaparkan dengan bentuk yang berbeda. Ada yang diungkapkan dengan bentuk takdim takhir dan ijaz dan ihtinab Al-Quran sebagai berikut. Menjelaskan segi kebalaghatan Al-Quran pada tingkat yang lebih tinggi di antara karakteristik balagho adalah merupakan makna satu dalam segala bentuk yang berbeda. Pengulangan cerita disajikan pada cetakan yang bukan cetakannya. Manusia tidak merasa jenuh atas pengulangan ceritanya. Bahkan mereka yang ditangkap jiwa akan selalu baru. Tak seorang pun tidak meresapi keindahan dan kedalaman makna selain dari cerita-cerita Al-Quran.